Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mengutuk, situasi macam apa ini? Ucap penonton. Kali ini selain dari keluarga Chu sendiri, bahkan banyak orang luar yang tidak mengenali Chu Feng menatap mereka. Siapa pemuda ini? Dia benar-benar membuat lawannya terus-menerus menyerah begitu saja. Aku tidak tahu, tetapi jika melihat pakaiannya, dia harusnya menjadi murid pelataran dalam sekolah Azure Dragon. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia akan muncul di pertemuan keluarga Chu kali ini. Dia tidak sederhana, dia sama sekali tidak sederhana. Tanpa bertukar pukulan sama sekali, dia telah membuat lawannya ketakutan. Dengan pencegahan semacam ini, seperti apa masa depannya nanti? Ucap para penonton. Beberapa orang banyak yang mengamati, dan mulai fokus pada Chu Feng. Lalu secara tersembunyi, mereka merasa bahwa Chu Feng adalah orang yang cukup mengesankan. Hei, apa yang kamu pikirkan? Dia adalah sampah keluarga Chu. Seorang pria dari keluarga Chu yang sangat membenci Chu Feng, dia segera mengatakan itu dengan kesal. Oh, kamu kenal pemuda ini? Orang bertubuh besar tiba-tiba bertanya. Tentu saja aku kenal, aku juga berasal dari keluarga Chu, jadi aku tahu dengan jelas bahwa anak ini adalah orang yang tidak berguna. Coba lihat saja, bocah ini pasti menyuap saudara Cheng Zhen, padahal dia hanya menggertak saja. Aku jamin, dia pasti akan kalah di babak selanjutnya. Pria keluarga Chu itu berkata dengan percaya diri. Oh, kamu pasti sudah memiliki pendapat tentang pemuda itu. Tolong jangan tersinggung. Karena kamu sudah dewasa, jadi mengapa kamu memfitnahnya? Orang besar itu tersenyum dan berkata. Apa? Kamu mengatakan bahwa aku memfitnahnya? Aku hanya mengatakan kebenaran, balas laki-laki keluarga Chu itu dengan sangat marah. Baiklah, begini saja. Aku akan bertaruh denganmu. Jika memang seperti yang kamu katakan kalau pemuda itu akan kalah di babak berikutnya, maka perak ini akan menjadi milikmu. Tapi jika tidak, hehehe, kamu sudah mengerti kan? Ucap orang besar itu sambil mengeluarkan satu tael perak. Wow! Kenapa tidak? Melihat bahwa ada uang gratis, mengapa laki-laki keluarga Chu tidak mengambilnya? Tetapi dengan sangat cepat, dia juga mengeluarkan satu tael perak dari sakunya. Aku menyerah, ucap seseorang. Tapi pada saat itu, teriakan lain datang dari tengah-tengah tempat latihan seni bela diri. Memfokuskan pandangan mereka, laki-laki keluarga Chu tidak bisa untuk tidak terkejut. Sekali lagi, itu adalah kemenangan Chu Feng, dan orang yang menyerah itu adalah Chu Gao. Sial, nasib buruk ini, ucap laki-laki keluarga Chu itu, dan pikirannya agak kacau. Hehehe, maaf ya, kamu kalah, ucap pria besar itu. Melihat hal itu, pria besar itu segera berdiri, dan mengambil tael perak dari tangan pria dari keluarga Chu itu sambil tersenyum. Melihat tael peraknya lepas begitu saja, lelaki keluarga Chu itu merasakan gelombang kesakitan. Dan kemudian dia berkata, apakah kamu berani bertaruh lagi? Kali ini, aku akan bertaruh 3 tael perak, ucap pria dari keluarga Chu. Hahaha, kenapa tidak? Tapi aku takut kamu tidak akan bisa membayarnya. Orang besar itu dengan cepat menjawab. Hitung aku juga. Aku bertaruh pada kemenangan pemuda itu. Wah, hitung aku juga. Aku juga bertaruh pada kemenangan pemuda itu. Ucap penonton lain. Pada saat yang sama, beberapa orang yang ikut campur juga bergabung. Ayo, semua orang bisa bergabung. Siapa lagi? Siapa lagi? Aku akan menemani kalian semua. Ucap pria besar itu. Pria keluarga Chu itu mulai panik, dan dia langsung mengeluarkan seluruh kantong uangnya. Di dalam kantung uang itu ada puluhan tael perak, dan dia menyerahkan semuanya. Setelah kekalahan terus-menerus dari Chu Cheng, Chu Zhen, dan Chu Gao, para pengamat pun mulai berantakan.
Belum lagi keluarga Chu. Akan tetapi, bahkan orang luar keluarga Chu menatapnya dengan tatapan kosong. Saat ini semakin banyak orang mulai mencoba, dan menebak siapa itu Chu Feng. Mereka pernah mendengar tentang Chu Guyu, dan mereka mendengar tentang Chu Hongfei. Lagi pula, mereka berdua adalah para jenius muda yang memasuki sekolah kelas 1. Akan tetapi, dari mana Chu Feng ini berasal? Karena orang-orang tidak bisa menebak jawabannya, Chu Feng juga tidak berdaya. Dia ingin menggunakan pertemuan ini untuk memamerkan gerakannya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Di saat Chu Feng tertekan oleh gosip yang beredar, seorang wanita cantik berjalan ke panggung. Setelah memperbaiki pandangannya, dia melihat bahwa itu adalah Chu Sue. Chu Feng, selamat atas 4 kemenangan berkelanjutanmu. Chu Sue tersenyum manis dan berkata, Chu Sue, kamu jangan bercanda, balas Chu Feng sambil tertawa datar, tetapi dengan cepat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. 4 kali apanya? Itu hanya 3 kali. Chu Sue, kamu tidak akan, seru Chu Feng. Chu Sue hanya tersenyum nakal, sambil melihat ekspresi Chu Feng yang terpana. Lalu dia berteriak kepada orang tua itu di atas panggung. Aku juga menyerah, ucap Chu Sue. Pada saat itu, seluruh tempat pelatihan seni bela diri benar-benar terpana. Bahkan beberapa generasi muda dari keluarga Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chu Feng dan tatapan mereka dipenuhi dengan kejutan. Mereka dipenuhi dengan pertanyaan, dan mereka tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Hanya orang-orang yang berasal dari sekolah Azure Dragon saja yang menghela nafas lega, dan merasa bahwa mereka beruntung karena tidak bertemu Chu Feng. Karena jika bertemu dengan Chu Feng, mungkin mereka akan melakukan pilihan yang sama persis. Hahaha, terima kasih banyak. Kamu benar-benar berpegang pada kata-katamu. Kamu adalah orang terbaik yang pernah aku lihat, ucap para penonton. Dan juga pada saat yang sama, di daerah tertentu di kerumunan yang mengamati, sekelompok besar orang mengelilingi pria keluarga Chu, dan mengambil perak di tangannya tanpa menahan diri. Setelah mengurasnya, kantung uang itu menjadi kosong. Laki-laki keluarga Chu itu bahkan ingin menangis, ketika dia melihat tasnya yang sudah kosong. Dia merasa sangat tertipu. Mengapa semua murid sekolah Azure Dragon menyerah ketika mereka melihat Chu Feng? Ini sudah jelas ada sesuatu yang mencurigakan. Tetapi dia tidak bisa memikirkan apa yang diberikan Chu Feng kepada mereka, untuk membuat mereka menyerah dengan sangat patuh. Bang! Di panggung yang lain, Chu Yue jatuh dari panggung pertempuran. Jika bukan karena tetua keluarga Chu yang berada di luar panggung, yang menangkapnya pada waktu yang tepat, dia dapat dipastikan akan terluka parah. Chu Yue, sepertinya tidak ada yang hebat tentang keterampilan bela diri sekolah Azure Dragon, ucap Chu Sun sambil berjalan turun dari panggung, dan senyum mengejek terpampang di wajahnya. Chu Sun, ini karena tingkat kultivasi kamu lebih tinggi dari aku. Jika aku juga berada di level 5, maka aku tidak akan pernah kalah darimu, balas Chu Yue dengan wajah pahit. Oh, itu benar juga. Karena kultivasi aku lebih tinggi dari kamu, dan itu juga bergantung pada kemampuan aku. Chu Sun dengan dingin tersenyum dan berkata, kamu. Chu Yue dengan marah mengertakkan giginya, dan ada keluhan yang tak terkatakan di hatinya. Dia sudah mencapai puncak level 4 dari ranah spirit, dan jika pertemuan itu digelar beberapa hari kemudian, dia pasti akan masuk ke level 5 dari ranah spirit. Tetapi karena dia sudah kalah, dan dia tidak ingin membela diri lagi. Chu Sun, jika aku tidak salah, usiamu itu 1 tahun lebih tua dari Chu Yue. Sebagai kakak laki-laki, kamu terlihat begitu bangga setelah menang melawan adik perempuan. Apakah hal seperti itu layak dibanggakan? Tiba-tiba saja sebuah suara terdengar. Saat melihat ke atas, Chu Yue menjadi sangat senang. Dia melihat bahwa Chu Feng dengan tenang berjalan di bawah pimpinan beberapa senior keluarga Chu. Chu Feng, kamu adalah lawanku berikutnya, ucap Chu Sun.
Saat melihat Chu Feng, Chu Sun jelas-jelas sangat senang, karena orang yang paling ingin dia beri pelajaran adalah Chu Feng. Kamu bisa menyerah jika kamu takut. Chu Feng dengan ringan tersenyum dan berkata, hahaha, jika aku tidak bisa mengalahkan kamu, maka itu berarti kamu bukanlah sampah seperti kemarin, balas Chu Sun. Chu Sun kemudian dengan dingin mendengus, dan melompat ke atas panggung. Lalu dia menunjuk Chu Feng dan berkata, maju sini. Chu Feng, apakah kamu yakin? Tanya Chu Yue yang agak khawatir, karena dia merasa bahwa Chu Sun itu sangat ingin merugikan Chu Feng. Jangan khawatir, aku hanya perlu menyerang sekali saja terhadap orang-orang seperti dia, balas Chu Feng sambil samar-samar tersenyum, dan akan berjalan menuju panggung. Tetapi tepat pada saat itu, Chu Yue menarik tangan Chu Feng, dan bertanya dengan tenang. Chu Feng, apakah kamu orang yang pertama lulus dalam ujian murid pelataran dalam? Tanya Chu Yue. Chu Feng sedikit ragu, tetapi melihat tatapan Chu Yue yang merindukan jawabannya, dia tidak bisa untuk berbohong padanya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu setelah itu dia melompat dan mendarat di atas panggung. Pada saat mendengar jawaban itu, ekspresi Chu Yue sangat terkejut. Sepasang matanya yang indah terus berkedip, dan bahkan detak jantungnya semakin cepat. Meskipun dia sudah memiliki jawaban di hatinya, dia masih merasa bahwa itu tidak dapat dibayangkan, setelah dia menerima konfirmasi langsung dari Chu Feng. Dia mengangkat kepalanya, dan menatap Chu Sun yang bertekad untuk menang. Lalu sudut mulutnya terangkat, dan kemudian membentuk senyum yang manis. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sentuhan simpati untuk Chu Sun. Kesempatan ini akhirnya telah tiba, gumam Chu Feng. Melihat bahwa lawan Chu Feng adalah Chu Sun, ekspresi wajah para laki-laki keluarga Chu langsung tersapu ke udara. Menggantikan ekspresi itu, ini adalah wajah yang sangat bahagia. Itu karena, dia sudah tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Chu Sun. Dia berada di level 5 dari ranah spirit, dan dia bisa berada di 5 besar di generasi muda keluarga Chu. Setelah melihat konfrontasi Chu Sun melawan Chu Feng, dia bisa mengatakan bahwa mereka berdua tidak berhubungan dengan baik. Chu Sun pasti tidak akan menyerah, jadi dia yakin bahwa Chu Feng akan kalah. Hei semuanya, apakah kalian semua berani bertaruh lebih banyak? Laki-laki keluarga Chu itu berteriak. Tentu saja dong, tetapi apakah kamu masih punya uang? Orang-orang yang memenangkan semua perak dari laki-laki keluarga Chu itu tertawa dan berkata, mendengus, apakah kamu memandang rendah aku? Pria keluarga Chu itu dengan dingin mengatakan ini, dan mengeluarkan 2 rumput roh suci dari sakunya. Selama kamu berani, maka aku akan bermain denganmu sampai akhir, ucap pria dari keluarga Chu itu. Melihat Saint Spirit Grace di tangannya, banyak orang di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Saint Spirit Grace adalah obat spiritual berkualitas tinggi, dan salah satunya bisa dijual seharga 1 tael emas. Dan 1 tael emas, itu setara dengan 100 tael perak. Melihat bahwa pria keluarga Chu mengeluarkan 2 buah dalam 1 pertandingan, itu banyak orang yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertaruh dengannya. Tetapi hanya dengan melihat taruhannya saja, dia yakin bahwa dia akan menang. Itulah sebabnya banyak orang yang iri kepadanya, tetapi tidak berani bertaruh dengannya. Itu karena, banyak orang tidak bisa kehilangan taruhan sebesar itu. Kamu cukup berani juga ya. Aku akan bermain denganmu sekali lagi, balas orang besar itu. Lalu orang besar itu benar-benar mengeluarkan 2 Saint Spirit Grace juga, dan menunjukkannya di depan wajah laki-laki keluarga Chu. Hahaha, sangat bagus, ucap pria keluarga Chu dengan bangga. Melihat hal itu, laki-laki dari keluarga ini Chu terlihat sangat senang. Lubang yang digali orang besar itu tidak dangkal, dan peluang untuk balas dendam tepat di depan matanya. Cepat lihat, pertunjukannya akan dimulai. Tepat pada saat itu, seseorang berteriak dengan keras. Melihat ke atas panggung, Chu Sun sudah memulai serangan sengit ke arah Chu Feng. Wush wush wush. Chu Sun tiba di depan Chu Feng,
dan kemudian menyerang dengan kedua tangannya. Tetapi dia tidak menggunakan kakinya. Satu serangannya lebih cepat dari yang lain, dan satu kepalan datang tepat setelah yang lain. Angin diciptakan dari pukulan tinjunya, dan itu bukanlah serangan biasa. Itu adalah teknik tinju yang sengit, dan merupakan keterampilan bela diri peringkat 2. Chu Feng menghindar ke kiri dengan segera, dan itu tampak seperti serangan angin dan badai yang melolong. Dia secara tersembunyi terkejut, bahwa Chu Sun dapat menggunakan keterampilan peringkat 2 itu dengan cukup mahir. Maka pantas saja jika Chu Yue kalah olehnya. Namun sedihnya, keterampilan seperti ini bagi Chu Feng sendiri, itu seperti 100 celah yang tidak bisa menerima satu pukulan pun. Bang! Tiba-tiba sahabat Chu Feng menghentikan langkahnya, dan dia tidak menghindarinya lagi. Lalu kemudian, dia diam-diam menunggu serangan Chu Sun datang. Kesempatan yang bagus, ucap Chu Sun. Melihat itu, Chu Sun bahkan berpikir bahwa Chu Feng membuat kesalahan. Dia mengepalkan tangannya, dan mulai melemparkan pukulannya ke wajah Chu Feng. Lalu pada saat itu, orang-orang yang khawatir dengan Chu Feng mulai meneteskan keringat dingin. Mereka takut bahwa Chu Feng tidak akan bisa melakukan serangan itu. Karena jika itu seorang manusia, maka orang itu bisa merasakan bahwa kekuatan Chu Sun dalam pukulannya tidaklah sederhana. Adapun orang-orang yang membenci Chu Feng, mereka tampak bersukacita. Mereka telah menunggu terlalu lama, dan mereka ingin Chu Sun untuk membunuh Chu Feng dengan satu pukulan itu. Tapi tentu saja, Chu Feng akan mengecewakan orang-orang itu. Wow, Bang! Tiba-tiba saja Chu Feng berteriak, dan tekanan tak terbatas meledak dari tubuhnya. Satu pukulannya seperti kilat, dan itu langsung menuju pukulan Chu Sun. Dan, boom! Krekek, kedua tinju itu bertabrakan, dan suara patah tulang bergema. Pada saat yang sama Chu Sun berteriak juga, dan dia memegang lengan kanannya sendiri. Dia berguling menuruni panggung, dan kemudian mulai melolong kesakitan. Tingkat 6 ranah spirit. Pada saat itu, baik itu di luar atau di dalam tempat pertandingan, semua orang sangatlah terkejut. Bahkan Chu Yuanba tidak bisa membantu, tetapi melebarkan matanya, lalu kejutan melonjak ke wajahnya. Adapun ayah Chu Feng sendiri, yaitu Chu Yuan, dia tiba-tiba berdiri, dan tubuhnya gemetar secara emosional. Dalam sekejap saat Chu Feng menyerang, hampir semua orang bisa merasakan bahwa tekanan Chu Feng adalah level ke-6 asli dari ranah spirit. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Chu Feng adalah sampah keluarga Chu? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan level 6? Bukankah dia sama dengan Chu Guyu dan Chu Hongfei? Di antara kerumunan keluarga Chu, suara-suara syok tanpa henti bergema. Mereka tidak akan mungkin bisa menerima hal itu. Chu Feng, dia, seru keluarga Chu dengan terkejut. Sebenarnya, bahkan Chu Yue, Chu Wei, Chu Sui, Chu Cheng, Chu Zhen, Chu Gao dan yang lainnya, semua orang-orang dari sekolah Azure Dragon juga terkejut. Mereka tahu bahwa Chu Feng sangat kuat, karena dia bisa membunuh 40 Fierce Beast sendirian, dan menjadi orang yang ganas nomor 1 dalam ujian murid pelataran dalam. Tetapi mereka hanya menduga bahwa, Chu Feng memiliki kekuatan tingkat 5 dari ranah spirit. Mereka juga tidak akan pernah berpikir bahwa, dia berada di tingkat 6. Tingkat 6 ranah spirit dari generasinya, ia sudah bisa dianggap sebagai jenius. Chu Feng baru berusia 15 tahun, dan ia sudah berada di level 6 ranah spirit pada usia 15. Ini berarti bahwa dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Tidak hanya keluarga Chu saja yang menghela nafas, seluruh tempat pertarungan seni bela diri berteriak dengan kaget, karena mereka terpana oleh kekuatan Chu Feng. Seorang anak berusia 15 tahun yang berada di level 6 ranah spirit, itu tanpa diduga telah muncul di keluarga Chu. Itu adalah berita yang sangat menggemparkan, dan sedikit banyaknya kekuatan Chu Feng bahkan lebih mengejutkan daripada Chu Guyu dan Chu Hongfei. Lagi pula, Chu Feng 2 tahun lebih muda dari mereka berdua. Dalam waktu 2 tahun dengan kekuatan Chu Feng saat ini,
itu bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke tingkat 7 dari ranah spirit. Jenius. Benar-benar jenius. Keluarga Chu ternyata telah menyembunyikan seorang jenius. Sangat sulit untuk mempercayainya. Tampaknya keluarga Chu memiliki penerus yang berkualifikasi, dan orang-orang berbakat muncul dari orang-orang berbakat. Prestasi masa depan mereka, sepertinya tidak hanya terbatas pada kota gunung kecil yang condong ini. Ucap orang-orang dari berbagai kekuatan yang mengagumi tanpa akhir. Masa depan keluarga Chu, itu ditunjukkan oleh kinerja Chu Feng dan yang lainnya. Akan tetapi, keluarga mereka sendiri tidak memiliki generasi muda yang luar biasa. Jadi dia memiliki kekuatan semacam itu, ucap Chu Guyu. Chu Guyu yang masih berada di atas panggung juga tertarik dengan kekuatan Chu Feng, dan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan melonjak ke wajahnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini hanya, ucap seseorang dari keluarga Chu yang lain. Tetapi jika dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, di daerah tertentu ada seorang lelaki dari keluarga Chu yang duduk di tanah dengan lemas. Pada saat itu, dia akhirnya tahu mengapa Chu Sue, Chu Gao, Chu Cheng, dan Chu Zhen, mereka semua menyerah tanpa perlawanan. Mereka tidak melakukan itu secara sembarangan, itu karena mereka sudah tahu bahwa Chu Feng memiliki kekuatan yang absolut. Hahaha, terima kasih banyak, ucap orang besar itu sambil berjalan, dan mengambil 2 Saint Spirit Grace sebelum pergi. Melihat bahwa Saint Spirit Grace-nya telah diambil oleh seseorang, laki-laki keluarga dari Chu itu memiliki pandangan kosong di matanya, seolah-olah dia benar-benar berkecil hati. Tiba-tiba saja dia menggerakkan tangannya, dan kemudian menamparkan wajahnya sendiri 2 kali. Lalu, dia berteriak dengan suara rendah. Idiot! Orang-orang di sekitarnya ini, mereka bisa memahami gerakannya. Meskipun tidak ada orang miskin di sini, mereka juga bukan orang yang sangat kaya. Memiliki 2 Saint Spirit Grace yang telah diambil orang lain, itu adalah pukulan besar bagi siapapun. Mereka semua memahami pria tersebut, tetapi tidak ada yang bersimpati padanya. Sebagai senior dalam keluarga Chu, ia memfitnah seseorang dari generasi muda dari keluarga yang sama. Di mata orang lain, itu disebut menuai apa yang dia tabur. Dan itu sangat layak. Orang-orang di luar tempat pertarungan berteriak, itu karena kekuatan Chu Feng yang sangat di luar dugaan. Lalu pada saat itu, dia sudah melangkah ke arena yang lain. Tapi pada saat itu juga, wajah Chu Feng terlihat sangat jelek. Itu karena, lawan di depan matanya ini adalah kakak laki-lakinya sendiri, yaitu Chu Guyu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.